Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan gak bisa kita kalkulasikan. Khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, atau nikmat ilmu yang bermanfaat yang melahirkan iman dan amal soleh. Dan ilmu yang bermanfaat ini butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan, dan yang paling penting butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh minta, kita butuh isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Kita butuh doa, berdoa kepada Rabbul Alamin, karena itulah inti kehidupan dan itulah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu marilah kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana jaga syahadatin kita la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan nabi kita adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati keluarga orang tua beliau, semoga Allah merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Kita kembali bersama bab yang baru saja kita mulai, bab menutup aurat atau menutup aib muslim dan larangan untuk menyebarkannya li ghairi darurah, tanpa ada alasan yang darurat atau maslahat yang sangat kuat. Dan kita sudah menjelaskan atau menyampaikan keterangan para ulama dalam surat An-Nur ayat 19. Jangankan menyebarkan aib orang, senang aja nggak boleh. Senang kalau aib orang tersebar aja, lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Itu sebatas ingin, senang, suka, dan mencintai. Gimana yang menyebarkan? Padahal dia nggak menyebarkan, dia cuma suka aja dengan berita-berita kayak gitu. Kalau ada aib temannya tersebar, kalau ada aib saudaranya tersebar, atau kalau ada aib teman yang dia nggak suka atau kompetitornya tersebar, senang dia. Itu aja lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana dengan yang sengaja menyebarkan, yang ingin benar-benar menjatuhkan? Oleh karena itu, jaga hal ini hadirin Allah muliakan, dan minta pertolongan kepada Allah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah
membahas hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, menyampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Rasulullah atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, la yasturu abdan fid dunya illa satarahullahu yawmal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, kecuali Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Kecuali Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Itu hal yang perlu kita camkan. Nabi SAW bersabda, la yasturu abdan fid dunya illa satarahullahu yawmal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, kecuali Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Hadirin Allah muliakan, ada pelajaran atau ada pelajaran penting dari hadis ini. Di antaranya, Nabi SAW ketika menjelaskan tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain. Coba kita lihat bahasa Arabnya. La yasturu abdun abdan. Coba fokuskan kita ke yasturu. Yasturu itu dalam bahasa Arab, ada yang belajar bahasa Arab nggak? Fi'il apa? Fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Apa sih arti fi'l mudhari? Fi'il itu ada berapa? Pernah belajar bahasa Arab? Nggak pernah. Kenapa berusaha mikir? Kalau nggak pernah belajar, mau mikir sampai besok juga nggak akan tahu. Emang pinter kita. Demi apa ya? Pernah belajar? Nggak pernah. Yang berusaha mikir itu pernah belajar tapi lupa. Bolehlah itu. Ini nggak pernah belajar apa ya? Fi'il itu kan ada 3, fi'il madhi, al-fi'lul madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amri. Nah, fi'il madhi itu kata kerja lampau untuk menjelaskan kejadian yang sudah terjadi masa lalu. Fi'il mudhari itu untuk menjelaskan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Maka sebenarnya ini menunjukkan daimumah gitu, yang terjadi sekarang dan akan datang. Jadi memiliki 2 makna, sekarang atau yang akan datang, atau sekarang dan akan datang. Fi'il amar, kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Nah, Nabi SAW menggunakan fi'il mudhari.
Kata para ulama, sebagian para ulama kita, fal fi'lu yasturu bimaji'ihi fi sighatil mudhari' yu'linu an daimumati sitr hadiran wa mustaqbala. Fi'il yang dipilih Rasulullah SAW, yang diucapkan Rasulullah SAW, sosok yang tidak ngasal ketika bicara, sosok yang paling penuh perhitungan ketika bicara. Bahkan Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu yang berkaitan dengan syariat, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi yang disampaikan Rasul itu bukan hawa nafsu, bukan ngasal, bukan suka-suka. Kenapa lo ngomong gitu? Yang keinget kata itu tadi. Bukan, Rasulullah SAW nggak demikian. Beliau adalah manusia terjenius, manusia yang paling penuh perhitungan, manusia yang paling bagus bahasa Arabnya dan kemampuan berbahasa, kecerdasan linguistiknya. Dan beliau dalam hadis ini menggunakan fi'il apa? Hadirin, coba kita lihat lagi. La yasturu. Pakai fi'il apa? Mudhari. Yang artinya kata kerja menunjukkan kapan? Sekarang dan akan datang. Daimumah. Maka ini menunjukkan bahwa menutup aib orang itu hukum asalnya secara berkesinambungan terus kita tutup. Bukan gua akan tutup aib lo tapi belum tentu besok, enggak. Itu hukum asal. Atau gua nggak jamin ya besok gue masih nutup misalnya gitu, enggak. Aku akan tutup nih, tapi kalau kamu macam-macam aku akan buka. Nah itu kadang-kadang. Jadi bahasanya barang siapa menutup aib saudaranya sekarang sampai terus ke depan, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Gitu hadirin. Jadi menutup aib saudara kita itu adalah prinsip seorang muslim. Bukan kalau lagi hubungan baik dia jaga aib saudaranya, giliran lagi marah dia buka semua aib saudaranya. Bukan. Dan orang seperti itu sekali lagi dia khawatirkan aibnya akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jaga aib orang itu bukan hanya sekali dua kali, tapi terus kita jaga. Terus kita jaga. Dan itulah prinsip. Kita lanjutkan hadirin.
Kembali lagi, coba kita lihat bahasa Arabnya. Satara yasturu, la yasturu, la yasturu abdun abdan fid dunya. Tidaklah seorang hamba yastur apa? Menutupi. Sitar kan? Sitarnya mana nih? Artinya pembatas yang membuat sisi lain itu tertutup dari pandangan kita. Makanya ada satar atau sitar. Nah, kata sebagian para ulama bahwa sitar dalam bahasa Arab itu cukup luas maknanya. Ada lebih dari satu makna. Di antaranya adalah mengandung juga makna al-khauf. Khauf itu apa? Takut. Khauf itu artinya takut. Khaufa ya khaufu, takut. Al-haya, malu. Jadi sekali lagi, sitar atau satara yasturu selain bermakna menutupi, ia juga bisa bermakna apa? Takut, terus malu, terus ada bisa bermakna amal juga, beramal. Jadi kata ini punya makna yang cukup banyak. Kata sebagian para ulama, ketika membahas hadis ini secara bahasa dan lebih dalam lagi, maka ini sebuah pesan secara tersirat. Wa ka'anna al-'abda hina yasuru akhahu fillahi wal insaniyya wal watan yakhafu alaihi min ifsha'i asrarihi al-khassa min aibin aw maradin aw faqrin aw ay khususiyatin dhatiyah. Ini pesan seakan-akan hamba yang menutup aibnya, yang mensitar, menutup aib saudaranya, itu dia takut jika aibnya itu dibuka atau terbuka, baik aib atau sakit atau kemiskinan atau hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Jadi artinya ketika dia menutupi aib saudaranya, di dalam dirinya ada rasa takut. Kalau aibnya dibuka. Gitu hadir. Lalu kita lanjutkan, wa huwa fi dhilli hadzal khauf ladaihi haya imani. Hayaun imaniyun yamna'uhu minal khawdi fi sirati ghairihi min ibadillah. Dan di waktu yang sama dia juga punya rasa malu. Malu yang lahir dari iman. Nah, rasa malu dari imannya ini yang mencegah dia untuk tenggelam dalam urusan dan aib-aib orang. Malu dia. Jadi ada rasa malu, ngapain ya saya ngurusin aib, atau apa, pengen tahu aib orang, pengen dengar, bahkan menyebarkan segala macam. Ini tuh nggak pantas, nggak cocok dengan iman saya. Dan di waktu yang sama saya juga punya aib. Yang kalau aib-aib tersebar, saya juga malu.
Nah itu hadirin. Wah, cukup dalam. Dan ini menunjukkan pentingnya bahasa Arab dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, berarti ini salah satu pesannya adalah ketika kita menutup aib orang, sejatinya kita bukan pahlawan buat dia. Tapi sebaliknya, ini didorong oleh rasa takut dan rasa malu. Takut kalau aib-aib dia dibuka di dunia, apalagi di akhirat, dan malu bahwa ini bukanlah caranya orang-orang beriman. Dan juga malu jika aibnya kebuka juga atau dibuka. Maka tidak perlu masuk ke narasi pahlawan. Lo utang budi sama gue ya, gue gak buka aib lo. Enggak. Skor 1-0 ya mas, aku gak buka aib mas. Lo enggak, bukan begitu. Kita tutup aib orang karena kita takut juga bahwa aib kita akan kebuka. Bukan siapa pahlawan. Bukan cari panggung atau kita sandera dia dengan apa yang kita tahu tentang diri dia, enggak. Sehingga ke depan dia tersandera gitu. Dan kita bisa gunakan itu untuk kepentingan kita. Jangan seperti itu. Kita tuh takut aib kita dibuka sama Allah. Kalau nggak di dunia, di akhirat nanti. Maka kita tutup aib orang. Dan kita malu kalau itu terjadi. Karena membuka aib orang itu tidak sesuai dengan iman seorang hamba. Dan kita malu kalau aib kita dibuka. Karena sekali lagi hadirin, kembali kita lihat hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa hadirin, hadis ini menunjukkan sebuah pesan yang sangat jelas bahwa yang punya aib itu bukan hanya saudara kita. Kita juga punya aib. Yang pendosa itu bukan hanya saudara kita, kita juga pendosa. Yang tergelincir dalam kesalahan bukan hanya saudara kita, kita juga tergelincir dalam kesalahan. Maka kalau kita ingin dosa aib kita itu ditutup sama Allah di dunia apalagi di akhirat, maka tutuplah aib saudara kita. Kecuali dalam pertimbangan darurat atau maslahat yang kuat yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi. Hadirin Allah muliakan,
Ini yang perlu kita resapi bersama-sama. Dia punya aib, kita punya aib. Dia punya aib, kita juga punya aib. Makanya hadirin Allah muliakan, kita tadi katakan bukan berarti secara mutlak kita mengatakan, bukan berarti nggak boleh secara mutlak. Namun tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian, nggak boleh ngasal. Mari kita simak keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-murad bisitr as-sitra ala dhawil hayati wa nahwihim. Yang dimaksud dengan menutupi aib adalah menutupi aib orang-orang yang punya dhawil hayat, yang punya kedudukan secara positif, yang punya kebaikan, yang dikenal dengan amal soleh, yang dikenal dengan orang baik dan seterusnya. Mimman laisa ma'rufan bil adza wal fasad. Orang yang memang tidak dikenal dengan keburukan dan kerusakan. Orang-orang yang memang tidak dikenal sebagai pengganggu dan perusak. Bil adza, mengganggu, menyakiti. Fasad, merusak. Lihat keterangan Imam Nawawi rahimahullah. Kita kembali ke keterangan ulama kita. Jadi yang dimaksud menutup aib adalah menutup aib orang-orang baik yang tidak dikenal sebagai orang-orang yang merusak dan orang-orang yang mengganggu, menyakiti, yang menzolimi dan seterusnya. Fa'ammal ma'ruf bidzalika fayustahabbu alla yastura alaihi. Adapun orang-orang yang memang sudah dikenal di tengah lingkungan atau masyarakat, sudah ma'ruf, sudah diketahui, semua orang tahu, melakukan keburukan, melakukan pengerusakan, melakukan hal-hal yang mengganggu, menyakiti, fayustahabu ala yasturu alaih, maka disunahkan untuk tidak ditutup. Nah itu lihat. Bal turfa qadiyatuhu ila walil amr illam yakhaf min dhalika mafsadah. Namun disampaikan, dilaporkan ke pihak yang berwenang dan berwajib. Lihat, nggak main hakim sendiri juga hadirin, nggak main hakim, dan juga nggak main nyebarin gitu juga, tapi diangkat, disampaikan ke pihak yang berwenang dan pihak yang berwajib. Illam yakhaf min dzalika mafsadah, kalau tidak dikhawatirkan menimbulkan mafsadat lain. Nah itu, ini juga penting, tidak menimbulkan mafsadat lain atau mafsadat yang lebih besar. Kenapa demikian? Li'anna sitr ala hadza, karena kalau orang seperti ini ditutup juga, maka itu sama saja membuat dia semakin mengganggu, semakin merusak, dan semakin merobek kehormatan orang lain. Seperti itu hadirin.
Kalau sebagian para ulama mengatakan juga, sebagian keterangan para ulama, kita loncat dulu, tadi kan kita jelas Imam Nawawi, sitru syakhsin mustahtir mutahawin fil umur mu'tadin ala ibadillah syarir fahadha la yustar. Adapun orang yang meremehkan dan mengganggu, menzolimi, menyakiti, membuat kerusakan di tengah-tengah manusia, hamba-hamba Allah, dan dia juga seringkali terang-terangan juga suka-suka hati, maka ini la yustar, tidak ditutupi. Bal masyru'an yubayyin amrahu liwulatil amr hatta, namun syariatnya adalah dijelaskan masalah dia ke ulatul amr, ke pihak yang berwajib, ke pihak yang berwenang. Lihat, nggak main hakim sendiri juga, atau nggak membuat isu semakin liar, nggak juga, tapi disampaikan ke yang berwenang dan yang berkewajiban, agar pihak-pihak yang berwenang, berkewajiban, yang punya kekuasaan itu bisa menghentikan, agar tidak berimbas kepada yang lain. Begitu. Jelas ini. Misalnya contoh, ada penipu, korbannya udah 20 orang, dan kita tahu dia penipu. Disembunyikan nggak? Kalau bisa dinasehati dan seterusnya. Tapi kalau dia nggak bisa, dia meremehkan segala macam, bukan ditutup. Kalau ditutup nanti ada korban ke-21, korban ke-22, korban ke-23, dan seterusnya. Maka sampaikan hal tersebut. Jelas ini hadirin, gitu loh. Nah, namun lagi-lagi kembali ke makna sitar yang kita bahas, hendaknya ketika kita mau membuka dan menyampaikan ke pihak yang berwenang atau berkewajiban, kita harus benar-benar hati-hati, dan kita harus jaga niat kita, karena yang kita pertaruhkan adalah aib kita sendiri. Aib kita sendiri. Begitu kita lakukan bukan karena Allah, kita lakukan ternyata karena kita seneng aib orang itu kebuka, maka dikhawatirkan kita juga mendapatkan masalah. Karena masalah sitar ini, masalah menutupi, ini harus ada rasa takut, rasa malu. Itu poin. Makanya kata para ulama, fasitru yatba'ul masalih, menutupi aib itu mengikuti maslahat. Kalau maslahatnya ditutup, maka harus ditutup. Tapi kalau sebaliknya, boleh dibuka. Lalu ulama mengatakan, simak baik-baik, wa in taraddadal insanu baina hadza wa hadza fasitru aula. Tapi kalau seseorang tuh ragu, apakah saya tutup atau saya buka, ragu ini yang mana yang paling maslahat, mana yang paling baik dampaknya. Kalau ragu, maka kembali ke hukum asal, tutup lebih utama. Tutup, karena itu hukum asal, ditutup. Karena kalau kita salah dalam membuka, resikonya aib kita pada hari kiamat dibuka sama Allah.
Na'udzubillah. Kita dapat ancaman itu. Kalau kita salah dalam membuka, kita membuka dengan hawa nafsu, kita membuka dengan dendam, kita membuka dengan kepentingan dunia, maka ancamannya aib kita dibuka juga. Kembali kepada hadis tadi, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia, dan Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Pemahaman terbalik atau dalilul khitab dalam ilmu usul fikih, barang siapa yang ngebuka maka Allah akan buka. Itu pemahaman terbalik. Barang siapa yang menutup, Allah akan tutup. Dan barang siapa yang ngebuka tanpa alasan syar'i, Allah akan buka. Maka kalau ada arah membuka, yang harus kita pikirkan bukan bisakah kita jelaskan di hadapan manusia, bukan itu yang paling pertama. Tapi bisakah alasan ini berguna nanti di hari kiamat? Ketika Allah tanya kenapa Anda buka, bisa nggak kita jawab itu dengan alasan, dan bisa nggak alasan itu diterima sama Allah? Itu yang paling penting. Kalau ternyata nggak diterima, itu akal-akalan kita, itu triki kita, itu permainan kita, aib kita dibuka, hadirin. Dan itu masalah besar. Itu masalah besar di hari kiamat. Jadi ekstra hati-hati ngebuka. Betul harus diperinci, tapi harus ekstra hati-hati. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, terakhir kita tutup dengan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbahu, dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Ini tajam loh hadirin. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan imannya belum masuk ke dalam hatinya, la tagtabul muslimin, jangan gibahi kaum muslimin, jangan membicarakan hal yang nggak baik tentang orang lain, yang kalau dia dengar dia nggak suka, walaupun benar, karena gibah itu benar. Kalau salah buhtan atau fitnah bahasa kita. Nah, jangan gibahi kaum muslimin. Wala tatabba'u auratihim, simak baik-baik, dan jangan mencari kesalahan dan aib orang, mencari kesalahan dan aib kaum muslimin. Jangan suka nyari aib. Dan dari sini orang yang suka menggibah dan orang yang suka mencari aib, yang ngebuka aib, Nabi SAW mengatakan bahwa imannya baru di lisan, belum masuk ke hati, baru di lisan.
Kita lanjutkan, fa innahu man yatba' aurata akhi, maka barang siapa yang mengikuti atau mencari aib saudaranya. Kita mengikuti berita tentang seseorang atau kita mengikuti kondisi dia, kita mengikuti perjalanan seseorang untuk menemukan aibnya, untuk mencari aibnya, untuk mencari kekurangannya. Yatba'ullahu auratahu, maka Allah akan cari aibnya. Allah akan cari aibnya. Allah akan ikuti aibnya. Allah tuh nggak perlu ngikutin hadirin, tapi ini penekanan. Hatta yafdahahu fi baitihi. Kalau sudah sampai titik itu, Allah bisa singkap aibnya yang dia kerjakan di rumahnya. Apa maksudnya? Rumah, khususnya dulu, itu tempat yang paling privasi hadirin. Tempat yang paling privasi. Jadi di antara mana Allah bisa bongkar aib kita walaupun kita lakukan di tempat yang paling privasi dan kita pikir nggak ada yang tahu. Kita pikir aman, udah nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Itu dengan mudah Allah bongkar. Siapa yang diancam demikian? Yang suka nyari aib orang dan ngebuka aib orang. Oleh karena itu hati-hati dalam masalah ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan ingatlah, ini tentang kita. Kita itu nutup aib orang tuh karena kita takut aib kita dibuka, hadirin. Bukan sok menjadi orang yang paling ini, enggak. Karena sitar tuh ada makna khauf. Kita nutup aib orang karena kita malu. Karena buka aib orang tuh nggak cocok dengan iman. Lihat, nggak cocok dengan iman. Kecuali iman yang baru diklaim dengan lisan, bukan iman yang merasuk ke dalam hati. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah menutup aib-aib dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita menutup aib orang lain dan saudara kita, kecuali kondisi yang dibenarkan oleh syariat, dan itu harus penuh dengan kewaraan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan rasa harap-harap cemas. Jangan sampai salah sehingga aib kita dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.